Saya laki-laki, orang tua memaksa menikah wanita yang saya tidak suka. Apakah saya berdosa jika tidak mematuhinya? Sedangkan laki-laki tidak perlu wali dalam pernikahan. Tentu di sini dilihat alasannya kenapa. Kalau alasannya memang misal orang tua kita menyuruh kita menikah dengan orang yang tidak ada hubungannya dengan kriteria yang agama perintahkan. Wanita misalnya tidak tutup aurat, tidak sholat, dari keluarga tidak jelas statusnya, maka ini ulama mengatakan boleh dia menolaknya, tidak masalah, karena ada perintah-perintah Allah di situ yang harus dipenuhi, gitu kan? Tapi kalau opsi antara tidak suka saja, hanya karena tidak suka, mungkin ada kekurangan-kekurangan tertentu, maka kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan petunjuk, istikharah kepada Allah. Istikharah itu jalan pintas untuk minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, minta. Ya mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk setelahnya, baik orang tua Anda yang akhirnya menolak atau mungkin tiba-tiba Allah bukakan hati kita cenderung, gitu kan? Cenderung. Yang penting pada saat istikharah itu jangan memang ada kecenderungan dari dua hal yang kita sedang hadapi, antara suka dengan bakti dengan orang tua misal, atau antara tidak suka dengan berbakti dengan orang tua. Maka jangan ada kecenderungan misal lebih cenderung kepada perempuan yang kita ingin nikahi sehingga memang istikharah pun berharap hasilnya ke situ. Maka harus sportif, tinggalkan semua itu, minta murni petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam menikahlah karena agama, kecantikan, harta dan keturunan. Jika akan menikah, apakah sebaiknya dilakukan cek pemeriksaan medis kedua pasangan untuk mengetahui ada tidaknya penyakit seperti kista atau miom, perbedaan resus darah plus dan minus atau positif negatif yang dapat mempengaruhi mendapatkan keturunan, atau lillahi ta'ala. Karena ada saudara anak yang menikah, ternyata setiap punya anak sudah 3 kali berturut-turut umurnya tidak lebih dari 5 tahun lalu meninggal. Setelah diteliti ternyata adanya resus dan tidak bisa disatukan dari pasangan tersebut. Ada juga yang ternyata di rahim istri ada kista dan miom. Ada juga karena pergerakan sperma suami yang lambat dan faktor-faktor genetik. Bagaimana menyikapi hal ini? Sebenarnya bukan harus ya, boleh saja. Kalau dalam hadis sebenarnya bukan menikahi karena agama, karena kecantikan, harta dan keturunan, tapi itu opsi pilihan. Ada yang opsi pilihan seperti misalnya kecantikan dan harta ini opsi pilihan. Tapi kalau agama dengan keturunan ini memang perintah. Jadi kan memang harus dibedain. Seperti sabda Nabi SAW, kalau datang kepada kalian, kepada wanita dan walinya yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka terima lamarannya. Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Berarti di sini tidak ada opsi nih, penekanan harus dipilih, gitu kan? Kalau datang yang soleh diterima lamarannya. Laki-laki juga begitu, perempuan dinikahi karena kecantikan, karena keturunan, ya, karena harta dan karena agama. Tapi dahulukan agama, ada perintah penekanan masalah agama, tidak ada opsi di sini. Ya, tapi yang 3 tadi, keturunan, agama, keturunan, harta dan juga kecantikan, fisik ini adalah pilihan. Ya, ada opsi-opsi di situ. Tapi kalau agama nggak ada opsi, jadi kita bedain di sini ya. Termasuk masalah keturunan sebenarnya betul, itu bukan opsi ya, tapi dia memang satu hal yang memang harus diperhatikan. Kalau sekarang sudah ada teknologi canggih bisa periksa, sangat bagus. Ya, sangat bagus, tapi itu bukan suatu hal yang harus diharuskan ya. Kalau dalam Islam sudah diajarin caranya untuk mengetahui orang ini subur atau tidak, itu kan sudah dilihat dari keturunan orang tuanya, dari jalur orang tuanya. Saya sudah pernah sampaikan, salah satu metode untuk ta'aruf dalam Islam, 3 hal: melihat fisiknya yang menarik buat kita, yang dibolehkan wajah dan telapak tangan. Kemudian kita melihat untuk mengetahui nanti gen kita ke bawah keturunan, baik itu secara fisik subur atau tidak, atau secara karakter. Kita cukup melihat keluarga ayahnya, keluarga ayah laki-laki dan keluarga ayah perempuan ini dilihat. Kalau umumnya mereka subur, punya keturunan banyak, gitu kan, secara fisik kita lihat mungkin orangnya kita ingin keturunan kita nanti tinggi besar atau berkulit putih misalnya, itu semua dari gen ayah, jalur ayah si perempuan dan jalur ayah si laki-laki. Kalau karakter, jalur ibunya, ya, jalur ibu si istri dan jalur ibu si suami, itu sudah cukup sebenarnya, sudah cukup. Tapi kalau ada orang mau mengadakan penelitian atau pengetesan secara medis, itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah, gitu kan. Itu insya Allah tidak ada masalah, tidak ada larangan dalam masalah itu ya. Tapi tidak dikatakan salah kalau orang tidak melakukannya, karena ini sudah diajarkan. Dan yang ketiga, kita melihat setelah mengenal keluarganya, kita melihat lingkungannya, di mana dia bekerja. Jadi kalau mau menikah tinggal tanya, kamu kalau weekend kemana saja?
Oh saya kalau weekend biasanya di karaoke ini, biasa di diskotik ini, biasa saya minum bir di sini dan seterusnya, ya sudah tahu lah itu kan. Ya, jadi sudah bisa diambil. Tapi kalau oh saya kalau weekend ke taklimnya Ustadz Khalid di Blok M, misalnya kan lain. Ustadz saya mau bertanya bagaimana bila calon suami atau istri memiliki pengetahuan agama yang kurang dibanding calon suami atau suami memiliki pengetahuan agama yang kurang dibandingkan istrinya atau calon istrinya, bagaimana menyikapinya? Ya tetap ditanggap kalau dia sudah jadi suami. Kalau sudah jadi suami, maka tugasnya ya istri kita mengingatkan, memberikan masukan, gitu kan? Memberikan masukan, memberikan berdakwah di situ, mungkin dengan kaset, mungkin dengan buku, mungkin dengan mendiskusikan kalau hasil pulang dari pengajian, gitu kan. Tapi kalau calon pasangan belum menjadi pasangan, maka saya tetap mengingatkan, memprioritaskan orang yang faham agama. Kalau yang dimaksud di sini adalah tidak ada pemahaman agamanya, sangat minim. Bahkan seringkali kita temukan ada akhwat kita yang mengatakan, oh calon suami saya melamar ini sholatnya masih bolong-bolong, tapi dia janji mau nanti sholat 5 waktu kalau sudah nikah. Ini janjinya kepada calon istrinya, bukan kepada Allah, gitu kan? Jadi kalau dia marah dengan istrinya, berhenti sholatnya nanti, gitu kan? Jadi ini tidak benar. Ya, kalau ini yang anda maksudkan penanya ini, maka jangan jadikan sebagai calon pasangan, ya kan gitu. Jadi kalau pengetahuan agama yang dimaksud karena dia tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka jangan. Ya insya Allah masih banyak manusia, gitu kan? Masih banyak hamba-hamba Allah. Kadang-kadang kita punya penyakit jemaah sekalian. Manusia ini seringkali dikurung oleh setan dengan bingkai dia buat sendiri. Saya kalau tidak nikah sama orang ini, saya nggak bisa hidup. Siapa yang bilang itu? Anda sendiri yang bilang. Masih banyak manusia lain kok. Allah ciptain miliaran manusia. Yang penting Anda yakin insya Allah kepada Allah, pasti masih bisa. Kecenderungan kita yang lahir itu kan karena kita cuma sudah mengenal saja. Kalau enggak, maka sama saja. Jadi jangan ragu, insya Allah masih banyak makhluknya Allah. Bagaimana jika istri capek bekerja, malamnya tidak mau melayani hubungan biologis suami dengan alasan harus saling menghargai karena istri capek? Yang suruh istrinya kerja ini siapa? Untuk apa kerja? Melayani suami dapat pahala hukumnya, bekerja itu cuma sunnah. Bagaimana caranya gitu? Tentu saja keliru si istrinya. Dia harus meninggalkan pekerjaannya menyebabkan dia capek dan melayani suaminya. Itu hukum agama. Kecuali kalau dia mau pakai hukum dia sendiri, ya lain. Bagaimana sikap terhadap mertua yang ikut tinggal bersama saya? Apakah saya harus apakah sama haknya dengan orang tua? Ini semua sudah saya jawab tadi, jadi tidak sama ya. Kalau masalah mertua Anda tinggal boleh, silahkan. Sangat positif saja. Itu termasuk perbuatan yang baik sekali. Jadi apalagi pada saat mertua kita tidak mampu, maka bagus sekali. Biarkan tinggal nama kita. Kita di bawah naungan kita, malah bagus kita bersedekah, gitu kan. Mungkin pada saat safar, kalau laki-laki ini yang bertanya misalnya, maka pada saat safar istrinya ada yang temani mahramnya, sangat baik, nggak ada masalah. Tapi bukan kedudukannya seperti orang tua, nggak mungkin. Saya bilang tadi, kalau ada sesuatu yang mertua kita inginkan dan kita memiliki pekerjaan yang mendesak, kita boleh mendahulukan hak kita, boleh, tidak berdosa itu. Tapi kalau orang tua nggak boleh, nggak bisa. Harus didahulukan orang tua kita dari diri kita sendiri, karena memang perintah Allah untuk berbakti di situ. Bagaimana hukum KB dalam Islam, baik spiral, suntik maupun pil? Apakah itu termasuk membunuh keturunan? Tentu saja tidak. Membunuh ini membunuh, jadi sudah tadi saya bilang kalau sudah 4 bulan ada ruhnya, lalu sengaja digugurin, nah itu membunuh. Kalau menggunakan spiral, menggunakan alat KB sebelum terjadi kehamilan, itu tidak ada masalah. Dalam banyak hadis, diantaranya hadis Bukhari, bahwasanya para sahabat mengatakan kami dulu berazal. Azal itu menumpahkan sperma di luar kemaluan istri, karena tidak mau hamil. Sementara Al-Quran, ayat Al-Quran turun dan kami tidak dilarang. Jadi dibolehkan berazal itu. Dan azal ini ulama tarik sampai sekarang dengan menggunakan alat-alat ya KB ini, dan kalau memang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang haram, gitu kan? Jadi nggak ada masalah. Ini di zaman Nabi SAW ada. Jadi yang membunuh memang sudah ada fisiknya lalu dibunuh. Nah, itu yang dimaksud. Apa yang harus kita siapkan untuk diri kita agar menjadi pantas untuk berumah tangga? Mengetahui poin dan mengetahui hukum-hukum Allah yang merupakan poin-poin atau pilar-pilar rumah tangga. Itu yang penting. Yang paling penting cuma itu, satu, sederhana. Anda tahu apa yang Allah tugaskan untuk Anda terhadap istri, dan istri terhadap suami, kemudian terhadap anak-anak, kemudian terhadap tetangga, bagaimana membangun rumah itu dengan cara Islam, itu sudah cukup. Itu sudah yang paling penting gitu kan. Jadi bekali diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan pernikahan, misalnya, atau membaca buku-buku tentang masalah rumah tangga terlebih dahulu sebelum menikah, gitu kan.
Jika suami istri sama-sama bekerja, kemudian sang istri karena kesibukannya tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, apakah pihak suami tetap harus memberikan nafkah? Tentu saja, nafkah tetap berjalan, kewajiban. Kecuali memang dia kufur, keluar dari agama Islam, kemudian dia tidak 100% tidak menjalankan kewajibannya, itu maka tentu saja tidak apa-apa tidak diberikan nafkah. Tapi kalau hanya sesekali terbengkalai, mungkin karena sibuk, mungkin karena lupa, mungkin karena sakit, maka itu tidak ada masalah, tetap berjalan. Apakah ada dalil menunjukkan kedudukan mertua dibandingkan kedua orang tua? Apa tips memberikan bakti kepada orang tua dan mertua? Sama saja, ya. Tetap orang tua diprioritaskan. Mertua itu umum, kerabat. Kita berbuat baik karena punya hubungan kerabat dengan pasangan hidup kita. Jadi berbeda, tidak seperti kedudukan kedua orang tua. Jadi kalau mertua meminta sesuatu misalnya, dan kita memang merasa ada sesuatu yang mendesak yang lain, kita masih bisa minta maaf, nggak ada masalah, nggak berdosa itu. Sama dengan umumnya kerabat kita. Tapi kalau orang tua nggak bisa nolak jadi dosa, nggak bisa. Karena berbakti pada mereka adalah sebuah kewajiban dan ini tidak berlaku pada mertua. Jadi kita tetap berbuat baik pada mertua kita, sebagaimana posisi dia sebagai orang tua pasangan kita, tapi dia tidak sama sekali mencapai derajat kedua orang tua. Juga saya ingin titik beratkan di sini teman-teman sekalian, bagi laki-laki kewajiban bakti dengan orang tua nomor 1 sampai dia meninggal dan orang tuanya juga meninggal, gitu kan? Artinya kalau orang tuanya meninggal lebih dulu tetap dia wajib bakti. Kalaupun ya orang tuanya masih hidup tetap dia harus lakukan sampai dia meninggal, ya, sampai dianya meninggal. Dia lakukan kebaktian-kebaktian. Kalau perempuan berbeda, setelah dia menikah maka diprioritaskan adalah suami, ya, adalah suami. Bakti pada orang tuanya nomor 2 kan. Memang sudah begitu hukum syar'inya. Maka setiap muslimah harus bisa memahami hukum syar'i ini sehingga dia tidak menahan suaminya untuk berbakti dengan orang tuanya. Dan harus pahamin teman-teman sekalian, cemburu itu harus pada hal yang berbau pelanggaran agama saja. Titik, nggak lebih daripada itu. Jadi tidak benar kalau seorang wanita cemburu dengan mertua perempuannya, cemburu dengan iparnya, saudari daripada suaminya, itu nggak boleh. Pada tantenya suaminya, ya itu bukan tempatnya untuk cemburu di situ. Atau kadang-kadang yang cemburu dengan anaknya sendiri, ini nggak boleh. Jadi dia harus prioritaskan, ya, dia harus bagaimana mendukung agar suaminya tetap berbakti pada orang tuanya. Begitu pula dengan suami, kata para ulama, mestinya dia bisa memberikan peluang kepada istrinya untuk tetap berbakti walaupun dia boleh memprioritaskan dirinya. Dia masih, misalnya istrinya pamit mau kunjungi orang tuanya, dilayanilah, diberikanlah kesempatan, dibantulah semampu dia. Kalau dia punya hajat mendesak, dia boleh bahasakan, tolong selesaikan ini dulu baru kemudian kamu boleh ke orang tua kamu, itu nggak ada masalah. Tapi harus difahamin poin di sini yang sering terjadi adalah istri menjadi penyebab suaminya tidak berbakti pada orang tuanya. Bahkan ada yang tidak pernah lagi ya mengunjungi orang tuanya hanya karena istrinya selalu mendesak dia, mengatakan tidak ada waktu buat saya saja, apalagi harus ke ibumu, apalagi harus ke ayahmu dan seterusnya. Ini tidak boleh. Atau merasa cemberut, tidak senang kalau mertuanya datang. Bagaimana Ustaz? Kalau mertua saya cerewet, ya itu resiko. Kan itu resiko hidup. Kan itu. Layani, sabar. Dia rewel, dia bicara, ya sudah. Yang benar kita sampaikan, maaf tapi seperti ini. Ya, kita jelasin apa adanya dan sabar. Ada orang dicoba di mertuanya, ada orang dicoba di orang tuanya, ada orang dicoba di saudaranya, ada orang dicoba di anaknya, ada yang dicoba di pasangan hidupnya. Dia bersabar, ya, dia bersabar lalui itu. Allah SWT menilai semua dengan pahala insya-Allah. Apa benar hadis yang berbunyi barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di malam Jumat, Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 Yahudi? Ini dari mana hadisnya? Hah? Ini hadis maudhu, dusta, nggak pernah ada. Sudah kalau mau berhubungan aja, nggak usah bawa hadis. Apalagi 100 Yahudi. Ini siapa yang iseng bertanya nih? Kalau mau bunuh Yahudi yang benar datang ke Palestina, nah itu baru benar. Apa pandangan Ustaz jika kita ikhwah menikahi wanita yang sudah pernah menikah lalu bercerai, sedangkan kita belum pernah menikah dan usia lebih muda? Nggak ada masalah, halal, yang penting menikah, jangan zina, gitu kan? Nggak ada masalah. Jadi kalau anda nikah dengan janda boleh, anda nikah dengan perawan boleh, sebagaimana juga sama sebaliknya, berarti janda boleh nikah dengan laki-laki bujangan atau dengan orang duda, itu tidak ada masalah. Makanya Nabi SAW menikahi Ummu Salamah.
Ummu Salamah pernah menikah dengan Abu Salamah, suaminya meninggal dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Khadijah juga radhiyallahu anha pernah menikah dengan suami yang sebelumnya, kemudian menikah, Nabi SAW menikahi, gitu kan? Pernah juga ada sahabat Nabi seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain waktu hijrah dari Mekah, kemudian mereka menikah dengan wanita-wanita dari Ansar. Satu waktu Abdurrahman bin Auf datang, sudah pakaiannya bagus, berubah keadaannya, lalu Nabi SAW tanya, ada apa ya Abdurrahman, apakah kau sudah menikah? Kata dia mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, perawankah atau janda? Kata dia, janda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidakkah perawan sehingga dia lebih dekat denganmu dan kau lebih dekat dengannya? Tapi di sini dibolehkan, dia tidak ada masalah. Itu bukan sebuah larangan dalam Islam, bahkan dibolehkan. Yang penting tetap tolok ukurnya adalah keimanan dan kesolehannya itu. Ketika pernikahan sudah berjalan 2 tahun, belum dikaruniai anak atau keturunan, maka istri semakin trauma, semacam sindrom, di mana hanya mau berhubungan ketika masa subur saja, karena disitulah kemungkinan akan jadi anak. Sedangkan sang suami kadang ingin berhubungan di luar masa subur, tetapi istri menolak dengan alasan capek dan lain-lain. Bagaimana hukumnya? Nggak boleh. Hukumnya haram, kecuali kalau istrinya sakit. Kalau hanya traumatis ya tidak boleh. Karena alasan itu waswas syaitan. Harusnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kalau seandainya seorang istri sedang berada di corong asap rumahnya dan dipanggil oleh suaminya untuk berhubungan biologis, maka dia harus datang segera. Dia layanin suaminya, kecuali ada udzur syar'i. Udzur syar'i sedang haid, sedang nifas, itu kan sedang sakit, nggak bisa memang, nggak ada kekuatan, itu lain. Tapi kalau nggak ada udzur hanya karena tadi katanya traumatis satunya, itu waswas syaitan. Dan saya sarankan istri yang seperti ini harus ruqyah, itu termasuk waswas syaitan. Lalu istri mengasih opsi merangsang suami dengan tangan istrinya tanpa menyentuh kemaluan istrinya. Ini tidak boleh kecuali suaminya ridho. Kecuali suaminya ridho baru boleh. Kalau enggak boleh. Sama halnya dengan melakukan oral sex, mencium kemaluan masing-masing pasangan, itu dibolehkan. Imam Qurtubi menukil masalah itu dan di bukunya juga dirincikan panjang lebar. Tapi harus ada syaratnya. Tidak ada ikrah, bukan paksaan. Karena dalam hubungan biologis harus semuanya ridho, nggak boleh maksa. Bagaimana pandangan Islam mengenai nikah beda agama, Ustaz? Baik, kalau kita mulai dulu dari laki-laki muslim. Bolehkah laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslim? Dirincikan lagi oleh para ulama. Kalau yang dinikahi wanitanya adalah ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, ini dibolehkan. Kembali kepada surah Al-Maidah ayat 5. Ya, di mana Allah SWT menjelaskan dengan sangat jelas. Ditanyakan kepada Muhammad, apa yang telah dihalalkan untuk mereka, dibolehkan untuk orang Islam, apa itu? Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum sebentar dulu. Ayatnya gini. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini aku halalkan bagi kalian segala yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Makanannya ahli kitab, sebagian ulama tafsir mengatakan sembelihannya. Selama sembelihan mereka bukan hewan yang diharamkan dalam Islam, bukan babi, bukan anjing, bukan yang diharamkan, maka halal seperti ayam, kambing, sapi dan seterusnya, gitu kan? Dan makanan kalian halal buat mereka. Kemudian dikatakan wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan juga Allah halalkan buat orang-orang yang beriman itu wanita-wanita yang baik-baik dari mereka dan wanita-wanita yang baik-baik juga dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Dikatakan idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafina wala muttakhidhi akhdan. Kalau kalian bisa memberikan hak mereka, melindungi mereka, menafkahi mereka, gitu kan? Wa may yakfur bil imani faqad habita amalu. Siapa yang memungkiri ini, hukum bolehnya ini, berarti dia pungkiri keimanan kepada Allah SWT, maka amalnya semua bisa habis. Ya, jadi Allah SWT melarang, gitu kan? Tetap harus kita pegangi. Jadi kalau wanita ahli kitab dibolehkan. Kalau anda bertanya lagi dan sering bertanya pengajian begini, Ustadz masih adakah ahli kitab? Masih ada sampai hari kiamat, gitu kan? Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa sampai hari kiamat dikatakan Yahudi. Yang semua yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani, dan Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah hilang. Kalau anda bilang tidak ada, berarti semua hukum berhubungan ahli kitab di Al-Quran dan Sunnah dihapus, gitu kan? Tidak ada, jadi tetap berlaku. Jadi tetap saja berlaku itu. Kalau menikahnya dengan wanita selain ahli kitab, Hindu, Buddha, semua nggak boleh. Semua nggak boleh. Orang ateis nggak boleh. Kecuali kalau mereka masuk Islam ya berbeda, gitu kan? Ini kalau laki-laki Muslim. Kalau perempuan Muslimah mutlak tidak boleh.
menikah dengan laki-laki selain muslim. Yang ini diharamkan. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang wanita-wanita yang datang dari Mekah hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Nabi SAW, uji mereka, famtahinuhun, uji mereka. Kalau mereka memang beriman kepada Allah benar, gitu kan, maka dikatakan lahum yahilluna lahunna wa lahunna yahillu lahun. Jadi wanita-wanita yang beriman ini tidak halal bagi orang-orang kafir Mekah itu, dan juga sebaliknya, ya, mereka orang-orang Mekah tidak halal bagi wanita tersebut. Jadi tidak boleh. Dan juga perilaku Nabi SAW dalam hadis Bukhari, pada saat beliau diutus jadi Nabi, beliau sempat memisahkan antara Zainab, anak beliau radhiyallahu anha, dengan suaminya As bin Abi As. Karena As bin Abi As sudah mau masuk Islam, dipisahkan oleh Nabi SAW secara otomatis, gitu kan. Nanti setelah As bin Abi As masuk Islam baru dibolehkan. Jadi kalau perempuan muslimah mutlak tidak dibolehkan untuk menikah dengan ahli kitab. Dan sekali lagi Allah SWT juga mengingatkan, baik laki-laki juga begitu. Walaupun halal bagi anda menikah dengan ahli kitab, tetap orang-orang mukminnya lebih baik. Begitu juga dengan wanita, orang-orang mukmin jauh lebih baik. Kata Allah SWT, ulaika yad'una ilan nar, wallahu yad'u ilal jannah, wal maghfiratu bi'idnih. Orang-orang yang beriman itu memanggil kepada surga seperti kepada Allah SWT. Dan orang-orang kafir itu memanggil kepada neraka. Gitu kan? Untuk apa membuat PR dalam rumah tangga? Bagaimana jika sudah menikah, kita ingat mantan pacar dulu? Bahkan ketika berhubungan dengan istri tiba-tiba ingat mantan tersebut. Syaitan, itu dari syaitan, permainan syaitan. Jadi kata ulama, salah satu permainan syaitan pada saat sedang berhubungan biologis selain melupakan baca doa yang Nabi SAW ajarkan, siapa yang ingin menggauli pasangannya dia membaca Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Kata Nabi SAW, kalau Allah karuniai anak, maka anak tersebut tidak akan pernah diganggu oleh syaitan selamanya. Kata ulama, tidak akan pernah nakal, gitu kan. Dalam hadis yang lain, syaitan akan berpartisipasi dalam hubungan biologis itu kalau dia tidak baca. Salah satu kiatnya syaitan melupakan orang membaca, dan kalau suami sudah baca berarti sudah gugur kewajiban istrinya, gitu kan. Kemudian yang kedua juga adalah kiat syaitan membuat seseorang mengkhayal yang bukan pasangannya. Dan ini juga secara medis tidak sehat, gitu kan. Makanya kalau kita baca, termasuk di buku ini dan di buku-buku yang lain, berbicara masalah biologis dalam Islam itu dianjurkan selalu menatap pasangan, membuka mata. Sama dalam sholat, kita nggak pernah kenal tutup mata kecuali lagi tidur. Selain tidur nggak ada. Sholat nggak ada tutup mata. Tutup mata permainan syaitan. Kata Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba selama matanya terbuka melihat tempat sujudnya. Itu menutup pintu syaitan membuka mata itu. Sama halnya hubungan biologis, lihat pasangan itu. Nikmatin pasangan yang Allah halalkan. Kalau datang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu waswas syaitan. Makanya saya pernah bilang jangan belajar hubungan biologis dari film porno. Itu salah, fatal sekali. Memang syahwatnya cepat bangkit, tapi akan membuat dia tidak akan menikmati pasangannya. Karena yang tampil pasti orang yang lebih baik daripada suaminya, lebih baik daripada istrinya. Otomatis. Kalau tidak dilakukan oleh pasangannya dia kecewa. Tapi kalau tidak, maka dia akan menikmati apa adanya. Dan itu alami. Kata para ulama, biologi sebenarnya sesuatu yang alami. Sebagaimana orang tahu di mana dia meletakkan makanan di mulutnya kalau dia lapar, dia tahu bagaimana meminum air dari mulutnya, itu sama dengan meletakkan kemaluan di kemaluan. Yang keempat, apakah doa istikharah hanya boleh dibaca jika kita sudah melakukan sholat sunnah istikharah saja? Bolehkah dilakukan di sholat-sholat lainnya? Dan lewat mana saja biasanya istikharah kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau doa dan zikir yang dikhususkan oleh Nabi SAW di waktu atau tempat tertentu, nggak boleh anda baca di tempat dan waktu yang lain. Seperti misalnya doa masuk kamar mandi, nggak boleh dibaca kalau mau makan kan? Karena memang itu ada tempat dan waktunya. Doa mau makan juga seperti itu, doa habis makan, memang ditentukan waktunya atau tempatnya. Sama halnya doa istikharah, emang itu dikhususkan pada saat sholat istikharah atau selesai istikharah gitu kan. Jadi memang dia tidak dibaca di waktu yang lain, ya, tidak dibaca di waktu yang lain, karena ada pengkhususan waktu atau tempat. Jadi sebaiknya memang tidak dibaca. Kemudian dikatakan lewat apa biasanya? Umumnya ulama berijtihad, ada yang mengatakan melalui mimpi, mungkin mimpi saja, tiba-tiba melihat sesuatu yang positif tentang orang itu, atau negatif bisa saja, gitu kan? Atau malah yang lebih umum terjadi kecenderungan. Ya kata ulama yang paling umum itu Allah buat kecenderungan dalam hati kita. Kecenderungan itu kecenderungan positif, gitu, kecenderungan positif. Jadi kita kadang-kadang mungkin lebih cenderung dengan orang tersebut, ya. Makanya kalau istikharah juga ulama mengatakan harus dikosongkan dulu rasa sukanya.
Karena kalau ada si A dan si B yang akan menikah dengan kita atau akan kita nikahi, itu tidak boleh ada kecenderungan, misalnya lebih cenderung kepada si B, sehingga pada saat istikharah pun hatinya tetap berharap yang ini yang Allah kasih petunjuk gitu kan. Jadi memang dikosongkan, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lebih tahu. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu gitu. Disunnahkan setelah akad nikah salat 2 rakaat, tapi bagaimana bila pengantin wanita pada saat akad nikah dalam keadaan haid dan 3 hari berikutnya baru suci? Tidak ada masalah, itu kan sunnah, hukumnya sunnah. Dan lebih dianjurkan yang sholat itu adalah laki-laki. Setelah kalimat akad nikah, bertemu dengan istrinya, kemudian diantara sunnahnya adalah dia memegang ubun-ubun kepalanya dengan tangan kanannya sambil membaca doa. Dan doa ini dibaca untuk istri yang baru dinikahi dan untuk kendaraan yang baru dibeli. Jadi teman-teman ini kalau beli motor, beli mobil, sama doanya itu. Dipegang ubun-ubunnya, kalau kita bagian depan kendaraan tersebut yang jelas ubun wanita istri, dan mengatakan Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah saya minta kebaikannya, wa khaira ma jubilta 'alaiha, dan kebaikan yang kau bebankan di atasnya atau terhadapnya, wa a'udzubika min syarriha, dan saya minta dijauhkan dari keburukannya dia, wa syarri ma jubilta 'alaiha, dan keburukan yang telah terbebankan di atasnya. Seperti itu. Berapa lama biasanya jarak berlangsung proses ta'aruf sampai menikah? Bolehkah jika sampai setahun lamanya? Itu tergantung Anda, gitu kan. Kalau saya sih nggak lama-lama. Untuk apa setahun, gitu kan? Terlalu lama setahun itu. Ya kalau memang sudah niat mau menikah, dilihat, saya katakan tuh hari kata kunci ta'aruf dalam Islam cuma 3. Lihat sesuatu yang menarik dari lawan jenis kita itu. Boleh melihat orang yang akan kita nikahi atau akan menikah dengan kita, boleh dilihat. Apa yang menarik dari dia? Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, lihatlah sesuatu yang menarik dari orang yang akan menikah denganmu atau yang kau nikahi. Jadi lihat, mungkin ada yang menarik kulitnya, mungkin wajahnya. Umumnya itu biasanya orang melihat kepada wajah, gitu kan. Jadi sudah umum, saya sudah pernah sampaikan dalam masalah manajemen rumah tangga ini. Yang kedua, kenali keluarganya. Setelah kenali fisiknya, kenali keluarganya. Kenali fisik ini melihat saja ya, jangan nanti disalahpahami lagi, nanti dipelintir. Karena di Indonesia banyak orang mengatakan kenali fisiknya sampai disuruh buka baju, gitu kan. Nah ini tidak benar semuanya, gitu kan. Jadi yang kedua itu kenali keluarganya. Saya sudah katakan tuh hari, kalau keluarga ibunya itu mewariskan karakter, sifat. Kalau keluarga ayahnya adalah fisiknya. Ya bagaimana nanti keturunan kita secara fisik itu ikut keluarga ayah. Kemudian yang ketiga kenali lingkungannya. Boleh ditanya kerja di mana, berteman sama siapa saja, gitu kan. Kalau teman-teman dia memang orang yang biasa sholat, memang biasa berpuasa, ibadah dari cerita dia, keadaan keluarganya juga begitu, berarti sudah cukup. Lalu anda lengkapkan dengan istikharah. Orang mukmin tidak perlu banyak keraguan, karena ragu itu was-was dari syaitan, membuat ragu. Apalagi kalau anda ingin ibadah, dibuat ragu luar biasa, beragam macam, termasuk masalah pernikahan. Akhirnya tertunda dan tertunda, gitu kan. Cukup istikharah, selesai. Kalau anda sudah tenang, ada kecenderungan, tidak selamanya hasilnya mimpi, maka melangkah saja. Setahun itu malah waktu yang sangat lama sebenarnya, gitu kan. Yang akhirnya membuat tergantung permasalahan. Tidak perlu sampai selama itu. Mandi junub boleh bareng nggak sama pasangan? Boleh. Silahkan, tidak ada masalah. Nggak ada larangan di situ. Ustaz, apakah suami yang bisa dikendalikan istri atau suami yang takut sama istri termasuk suami yang dayuth? Tentu saja. Tentu saja. Ada apa mesti takut sama istri? Kenapa harus takut? Istri itu disayangi, dilindungi, bukan kita takut. Memang kenapa? Mau apa sih istrinya sampai ditakutin? Ada masalah apa? Jangan ditakuti istri, dilindungi, dididik, ya kan? Disayangin, kan itu yang benar. Kenapa harus takut? Kalau apakah itu dayuth? Tentu saja. Karena dayuth ini istilah dalam hadis adalah bagi laki-laki yang tidak bisa mendidik istrinya, meluruskan kesalahannya. Cinta yang sebenarnya adalah pada saat seseorang itu meluruskan kesalahan pasangannya dan mendukung kalau dia berbuat benar, itu baru cinta. Kalau antum nikah, semuanya yang dibuat oleh pasangan kita dikatakan cinta walaupun salah kita benarkan, ini bukan cinta namanya. Cinta itu kalau salah ya disalahin, diluruskan, dibantu dia keluar dari kesalahannya, dan kalau dia benar diberikan dukungan. Anak hasil zina dalam kulum perempuan tidak ada wali, lalu bagaimana dia menikah? Menggunakan wali hakim. Menggunakan wali hakim pemerintah, ada di KUA. Apakah ketika bercerai pasangan atau pasangan meninggal berarti imannya berkurang lagi setengah?
sebagaimana awal menikah dulu untuk menyempurnakan iman. Bukan begitu maksudnya ya. Artinya orang yang sudah menikah, sudah pernah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Kalau pasangannya meninggal, cerai, ya tentu saja dia berusaha untuk bisa berumah tangga lagi kalau memang Allah mudahkan. Kecuali wanita yang memang anaknya masih kecil-kecil, itu memang dianjurkan, bahkan punya fadilah. Kata Nabi SAW, salah satu wanita ahli surga adalah wanita yang pada saat suaminya meninggal dan memiliki anak-anak yang masih kecil, dia bersabar membesarkan mereka dan tidak menikah karena takut mereka terbengkalai. Itu dijamin masuk surga. Tapi kalau selain keadaan ini, misalnya wanita anak-anaknya sudah besar, dia mau menikah, silahkan saja, tidak ada masalah. Itu boleh-boleh saja gitu kan. Bahkan dianjurkan agar setiap muslim jangan tidak berumah tangga. Bagaimana dengan salafus saleh yang tidak menikah namun ilmunya kita nikmati hingga sekarang? Apakah mereka termasuk hadis Nabi SAW? Apakah mereka, apa ini maksudnya? Apakah mereka termasuk tidak menjalankan hadis Nabi mungkin ya? Setahu saya seperti Imam Nawawi rahimahullah. Beliau meninggal umur muda memang. Bukan beliau tidak mau nikah ya. Memang beliau ingin fokus di awal-awal umurnya dengan menghafal buku, menuntut ilmu, tapi beliau tetap niat menikah. Ternyata meninggal sebelum menikah. Tidak pernah dinukil kepada kita bahwasanya salaful ummah menolak pernikahan, belum pernah. Pasti mereka mau menikah. Cuman ada yang tidak sempat menikah sampai meninggal. Ya, kalau penuntut ilmu yang paling masyhur adalah Imam Nawawi rahimahullah. Beliau memang tidak sempat menikah, gitu kan. Tapi ini ulama nukil kisahnya, dikatakan bahwasanya beliau memang ingin fokus ke ilmu sampai pada tingkat tertentu, kemudian baru beliau menikah, tapi ternyata meninggal sebelum itu. Jadi sebenarnya bukan menolak hadis Nabi SAW. Ketika siklus haid habis, suami mendatangi istri namun ternyata 3-4 hari berikutnya ternyata kotor lagi, apakah mereka berdosa? Tentu tidak, kalau sudah suci ya. Karena begini, masa siklus haid itu pasti ada, setiap wanita tahu. Umumnya kata ulama fikih 3 hari sampai 7 hari. Lebih dari batas 7 hari ini sebenarnya dihitung dengan istihadah. Istihadah artinya darah yang menyerupai haid, tapi bukan haid. Pada saat itu wanita sudah harus mandi suci dan beraktivitas seperti biasa, sholat, puasa, berhubungan biologis dengan pasangannya, gitu kan. Kalau pada saat 3 hari berlalu, ini batas minimal ya. Karena di bawah 3 hari umumnya ulama fikih tidak mengatakan haid, ya, tidak mengatakan haid. Jadi kalau 3 hari berarti dihitung haid. Tiba-tiba sudah bersih di hari keempat, kemudian digauli oleh suaminya dengan sangka mereka, prasangka mereka sudah bersih. Ternyata setelah itu keluar lagi darahnya, maka berarti dia sebenarnya sedang menggauli di masa haid. Umumnya memang wanita yang memiliki 7 hari masa haid. Ini umum dalam buku-buku fikih kita. 7 hari biasanya 3 hari darahnya banyak, hari keempat itu sudah mulai sedikit sampai hari ke-7. Jadi jangan sampai terpengaruh hanya karena mengatakan oh cuman setetes kemudian boleh berhubungan, tetap tidak boleh. Hukumnya dilarang dalam agama. Tapi kalau mereka tidak tahu karena berprasangka itu adalah bersih, maka tidak ada masalah insyaallah. Kita seringkali mendengar bahwa jodoh itu merupakan suatu takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tahu bahwa takdir itu terbagi menjadi 2 macam, takdir muallak dan takdir yang dapat diubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar kita. Seperti jika kita ingin menjadi siswa yang berprestasi, maka anak tersebut harus rajin belajar. Dan yang kedua takdir mubrom, yang artinya takdir yang tidak dapat diubah seperti kematian. Dalam nikah yang saya ingin tanyakan Ustaz, jodoh itu merupakan kategori takdir yang mana? Apakah dia masuk dalam takdir muallak atau takdir apa ini? Iya. Baik. Karena sering sekali kita mendengar bahwasanya jodoh itu takdir Tuhan, tapi di situ terdapat unsur ikhtiar dalam hal mencari jodoh dan pasangan yang kita inginkan. Baik, ini insyaallah istilah-istilah saja dari para ulama tentang masalah takdir muallak atau takdir mubram tadi. Tapi kalau memang dikatakan takdir muallak yang dimaksud adalah seperti yang saya sering jelaskan. Kalau yang saya ketahui dan saya simpulkan, ada takdir mutlak dan ada takdir ikhtiar yang pernah saya sebutkan ya. Takdir mutlak tidak ada campur tangan kita di situ, takdir ikhtiar ada campur tangan kita di situ. Dalam arti kata perilaku kita sehari-hari. Kalau kita lahir dari rahim ibu siapa, ya jenis kelamin kita, warna kulit itu sudah takdir mutlak. Termasuk mati di sini takdir mutlak, nggak ada campur tangan kita. Takdir ikhtiar campur tangan kita. Ya mungkin tadi disebutkan dengan takdir muallak yang berhubungan dengan masalah ikhtiar seorang hamba. Itu betul. Dia berikhtiar
tapi Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz ikhtiar dia. Kita mau menikah dengan A, B, C, lalu kita pilih si B, yang pilih adalah kita sendiri. Allah SWT cuma memberikan sinyal A, B, C, kita pilih si B, pilihan kita sendiri, kita anggap inilah orang yang terbaik buat saya. Kemudian dia menikah dengan orang itu, maka itu takdir ikhtiar namanya. Itu takdir ikhtiar, jadi masuk dalam masalah ikhtiar. Apakah menikah tanpa kehadiran wali, bapak dari pasangan perempuan sah? Teman saya menikah dengan restu kedua orang tua, tetapi karena saudara-saudara perempuan tidak setuju bila perempuan tersebut menikah dengan teman saya dan takut terjadi keributan, maka mereka menikah di tempat lain tanpa kehadiran wali, hanya restu saja. Kalau restu gak ada masalah. Kerabat hadir tuh tidak ada urusannya dalam Islam, tetap sah pernikahan. Yang tidak sah kalau wali perempuan, ayahnya. Kalau ayahnya setuju gak ada masalah, gitu kan? Gak ada masalah. Dan kalau misalnya sampai pun menikah di tempat itu, tidak ada urusannya. Ada apa kok kerabatnya mau ribut? Yang mau hidup si fulan dan fulana, si A dan si B. Ada apa ini si C dan si Z, semuanya mau ribut? Gak ada urusannya sebenarnya. Bolehkah meminum sperma pasangan kita? Tolong diuraikan Ustaz. Apa yang mau diuraikan? Ada-ada saja ini yang bertanya. Sperma dalam agama Islam tidak dihitung najis. Sperma tidak najis dalam Islam. Makanya dalam hadis Bukhari dijelaskan, Nabi Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerok sisa sperma di celana Nabi, di sarung Nabi SAW, dikerok ya, tidak dicuci, dikerok saja yang kering dikeluarkan, lalu Nabi SAW gunakan kain tersebut untuk sholat. Dari hadis ini ulama fikih sepakat mengatakan sperma itu tidak najis. Ya, tentu dianjurkan agar tidak sampai menelan, tapi kalau itu pun terjadi, sebagian ulama fikih mengatakan karena dia tidak najis maka tidak ada masalah, gitu. Jika seorang istri bersikeras untuk bekerja sebagai karyawan hanya karena ingin mendapatkan kelebihan materi, melanggar perintah suami untuk tidak bekerja, namun sang istri tetap bekerja, apakah halal jika sang istri diceraikan atau suami bersabar mengikhlaskan dan mendoakan kebaikan untuk sang istri? Sang istri merasa dapat bekerja lebih baik dari suaminya, apakah yang dilakukan sang istri masuk ke dalam pelanggaran agama? Tentu kalau ditanya halalkah diceraikan, halal, karena masuk dalam bab nusyud, ya. Ini sudah nusyud namanya, suami larang bekerja sementara kebutuhannya sudah dipenuhi, tetap dia paksa hanya karena gengsi, hanya karena prestasi. Itu sudah termasuk salah satu bab bolehnya, ya, seseorang menceraikan istrinya, gitu kan. Tapi kalau dia mau bersabar, bolehkah? Boleh kalau dia mau bersabar. Saya sudah pernah sampaikan riwayat di mana Nabi SAW pernah kedatangan seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yadul lamis. Istriku ya Rasulullah supel sekali, enggak menolak jamahan tangan laki-laki lain. Sebagai ulama hadis dengan tegas mengatakan istrinya memang ya mudah untuk selingkuh. Maka kata Nabi SAW, ceraikan kalau itu mengganggu hidup kamu. Dia bilang, ya Rasulullah, tapi saya mencintainya. Kata Nabi SAW, kalau begitu pertahankan sambil didakwai, gitu kan. Jadi boleh kalau mau bertahan silahkan, tidak masalah, sambil didoakan. Tapi mestinya istri seperti ini diberikan pemahaman tentang masalah agama. Apa yang mau dikejar dari prestasi dunia, berlebihan materi? Mau diberikan apa? Bukankah kapasitas perutnya cuma 2 piring nasi? Cukup. Bukankah baju cukup 1 lembar di badan? Dan kalau rusak atau sudah kotor baru diganti dengan yang lainnya? Tidak butuh lebih daripada apa yang sebenarnya kita butuhkan, gitu kan. Jadi kebanyakan perempuan begini karena mereka merasa ijazahnya tinggi, kemudian dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Jadi bukan berarti tidak boleh ya perempuan bekerja, boleh. Tapi kalau sampai dia membengkalikan kewajibannya nggak boleh. Apalagi suaminya melarangnya. Posisi suami sini sama dengan ayah. Ayahnya larang, kalau dia belum menikah maka tidak boleh. Kerugian-kerugian apa sajakah bila seseorang tidak menikah sedangkan dia mampu dari segi fisik dan materi? Banyak sekali. Banyak sekali. Pertama, pahala. Berhubungan biologis, pahala. Memberikan nafkah istri, pahala. Melindunginya, menaunginya, menjalankan kewajiban dalam rumah tangga, pahala. Saya sudah pernah jelaskan ya. Imam Ahmad pada saat istrinya meninggal pagi hari, lagi takziah nih. Murid-murid datang, menikah malamnya. Murid-muridnya tanya, wahai Imam, anda lagi takziah, lagi malam sedih, istri anda meninggal, bagaimana anda bisa menikah? Artinya tolong jelaskan kepada kami apa pandangannya gitu. Kata Imam Ahmad, saya khawatir kalau saya mati juga malam ini, saya bertemu dengan Allah dalam kondisi bujang. Sudah ngerti yang bujang-bujang? Nah, jadi nggak boleh tunda. Apalagi ini Masya Allah mampu, banyak sekali ruginya. Banyak sekali.
Apakah nafkah yang diberikan suami kepada istri, suami berhak meminta laporan pengeluaran? Tentu saja, dia punya hak, boleh saja. Tapi nggak usah lah, untuk apa minta laporan? Untuk apa? Jangan pelit-pelit lah. Kasih aja. Nanti kan antum juga dapat servisnya, gitu kan? Ketawanya besar-besar nih ya. Padahal saya cuma bermaksud secara umum loh. Pak yo? Gimana nih? Seperti halnya di Palestina dan Syria yang lagi perang, jika suami berkehendak ikut jihad di sana, mana yang sebenarnya harus dia utamakan? Maaf, Ustadz, mana yang lebih utama? Pergi perang, meninggalkan anak istri, atau menjaga anak istri di rumah? Pergi perang tentunya. Para sahabat waktu dipanggil jihad oleh Nabi SAW, ya tinggalkan istri anaknya. Istri anaknya sabar, memang sudah begitu. Semua istri Nabi SAW sabar. Anda harus sebagai seorang wanita punya iman yang kuat seperti baja. Tidak boleh malah menjadi penghalang. Ini ibu-ibu ini harus belajar. Kalau suami lagi mau pergi masjid, silahkan ke masjid, pahalanya besar gitu. Jangan ke masjid mas, di sini aja. Wah, makin dikendorin, gitu kan? Jangan. Ini saya ambil nggak ya kredit bank? Jangan mas, haram. Gitu. Gak apa-apa, ambil aja. Nanti kita tobat. Gimana caranya? Nggak boleh, harus menjadi orang yang mendukung kebaikan suaminya, gitu kan? Dan memang sudah begitu hukumnya. Kalau mau ditunggu urus anak sama istri, siapa yang pergi jihad? Berarti orang bujang-bujang semua. Kesian orang yang sudah nikah nggak dapat mati syahid, dan ibu sendiri rugi tuh. Karena kalau suaminya mati syahid kan bisa ditunjuk. Kamu ikut sama saya ke surga, kan luar biasa itu. Gitu kan? Mestinya kita memotivasi, semestinya, gitu kan? Allahu a'lam. Istri saya setelah melahirkan dan bersih dari nifas melakukan suntik KB dan malah mengeluarkan darah seperti darah haid. Sudah hampir 20 hari selama itu pula istri saya tidak mengerjakan sholat karena takut darah kotor. Saya sebagai suami harus bagaimana menyuruh istri saya sholat atau menunggu sampai bersih? Mohon penjelasannya Ustaz. Selalu kalau kasus seperti ini saya suruh kembali kepada dokter. Apa pendapat dompet dalam masalah ini? Apakah ini memang karena pengaruh suntikan KB sehingga masa haid yang semestinya jatuh pada tanggal bulan depan maju? Dokter lebih tahu tuh, dia bisa menilai. Kalau dokter mengatakan ini termasuk darah haid, maka itu darah haid, hitung darah haid. Tapi kalau dokter mengatakan ini hanya karena proses ya, pengaturan hormon atau karena pengaruh suntik, maka ini dihitung istihadha. Istihadha itu berarti darah menyerupai haid. Ini cuma dia bersuci pada saat dia mau sholat, kemudian dia sholat. Umumnya kata ulama lebih afdol dia mandi setiap kali mau sholat. Dan ini hukumnya tetap puasa, tetap sholat, dan tetap halal berhubungan dengan suaminya. Karena ini adalah istihadha. Allahu a'lam. Bagaimana penjelasan tentang menikah itu menyempurnakan separuh agama kita? Bagaimana halnya dengan orang yang belum menikah? Jadi hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, siapa yang sudah menikah dia sudah menyempurnakan setengah agamanya, maka dia tinggal menjaga atau bertakwa pada Allah setengah yang tersisa. Kata para ulama rinciannya begini, yang paling banyak mengganggu keimanan seseorang, kan manusia cuma dua jenis, laki-laki, perempuan. Jadi yang paling banyak merusak iman laki-laki adalah perempuan, yang paling banyak merusak iman perempuan laki-laki, gitu kan? Memang berada di situ, berkisar di situ saja, berputar-putar. Cuman kan laki-laki ya beda-beda wajahnya saja dengan postur tubuh dan kulitnya. Sama juga dengan wanita, berputar di situ saja masalahnya. Nah di sini kata Nabi SAW, kalau orang sudah menikah, maka dia sudah punya tempat untuk melampiaskan kebutuhan fitrah dia, membutuhkan lawan jenisnya secara halal, biologisnya, ngobrolnya, mandangnya, dan segalanya yang memang dia butuh itu. Karena saya sudah katakan tuh hari, normal pada saat kita butuh untuk menyentuh lawan jenis kita, melihat, bercumbuan, ciuman, sentuhan, berhubungan badan itu normal. Karena Allah mengatakan, Allah mengatakan Allah telah menghiasi pada manusia, pada laki-laki rasa suka. Hubbus syahwat ini, cinta diikuti dengan syahwat, gitu kan? Memang kita butuh untuk itu, untuk melihat, untuk menyentuh, untuk memegang, dan seterusnya sampai berhubungan biologis. Dari kaum wanita, gitu kan? Kata ulama tafsir, termasuk sebaliknya juga, perempuan kepada laki-laki, gitu kan? Jadi memang itu ada. Nah, tapi Allah menuntun kita untuk melampiaskan pada tempat yang benar, ya, pada tempat yang benar. Berapa lama umumnya wanita mengalami masa nifas? Karena istri saya hingga lebih dari 2 bulan masih seperti nifas, namun dalam skala kecil. Apakah istri saya harus melakukan aktivitas sholat seperti biasa? Maksimal ulama fikih mengatakan 40 hari, berarti sebulan ya 10 hari. Itu maksimal. Lebih daripada itu sudah dianggap bukan lagi darah nifas. Dia mandi, kemudian dia beraktivitas seperti biasa.
Apabila seorang wanita sudah menikah, maka kewajiban berbaktinya diutamakan kepada suami. Lalu bagaimana bentuk bakti wanita yang sudah menikah kepada orang tuanya? Lalu bagaimana apabila terjadi konflik antara orang tua istri dengan suaminya? Sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi tentu saja lakukan apa yang kita mampu. Seperti misalnya dari hal yang kecil, masak di rumah lebihkan, kemudian diberikan kepada orang tua kita. Telepon, tanya kabarnya, ada kebutuhan apa, minta izin sama suami atau ajak suami mengunjungi orang tua dan seterusnya. Kalau terjadi konflik, kita berada di tengah-tengah, cari yang benar. Kita selalu bersama dengan yang benar. Kebenaran kita dukung. Dan setiap terjadi konflik antara dua orang, teman-teman sekalian, jangan menjadi pahlawan tiba-tiba tanpa sebab. Kalau ditanya baru kita jawab, kalau enggak jauh usah bicara. Kita lagi ke suami lagi ngomongin orang tua kita, diam aja. Kita ke orang tua lagi ngomongin suami kita, diam aja. Kalau kita lihat memang ditanya, pendapat kamu bagaimana? Kenapa kamu selalu diam? Kalau menurut saya begini. Kalau enggak usah. Karena orang dalam emosi itu susah menerima pendapat. Bukan berarti kita tidak mau ingkar mungkar. Susah meluruskannya kalau orang lagi emosi. Makanya jawabannya tenang, diam sampai keadaan tenang, baru kemudian diperbaikin. Setelah berhubungan suami istri, apakah boleh sholat wajib hanya dengan wudhu tanpa junub, tanpa mandi? Nggak boleh lah. Ini iseng aja bertanya. Wajib mandi junub ya akhi. Atau mungkin yang nanya masih bujang kali ini, belum punya pengalaman ya. Belajar dari Pak Yoyo ya. Apa tidak punya anak juga termasuk karena gangguan jin? Bagaimana meruqyahnya? Bisa terjadi. Jadi bukan berarti dia tidak subur. Mungkin dia subur, suaminya juga baik gitu kan, normal saja. Kalau ditinjau secara medis tidak ada masalah. Kalau medis sudah mengatakan ini memang ada masalah, faktor keturunan misalnya, berarti sudah itu tinggal ikhtiar, beristighfar, minta kepada Allah. Tapi kalau secara medis mengatakan semestinya ini sel telurnya normal, ini sperma suaminya diteliti memang masih bagus, nggak apa-apa, berkualitas, berarti ada pengaruh syaitan. Karena memang dia bisa menghalangi ya, tapi dia tidak bisa melakukan hal lebih daripada itu. Dia bisa menghalangi. Seperti misalnya ada hadis yang menjelaskan kalau seseorang berhubungan badan tidak membaca doa, Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami, maka syaitan partisipasi di hubungan itu. Artinya dia bisa terlibat dalam rahim biologis ya, dia bisa lari dalam tubuh manusia dengan darah gitu kan. Jadi memang itu bisa terjadi. Makanya sebaiknya memang dia ruqyah ya. Coba diruqyah, dan banyak orang yang diruqyah juga dengan teman-teman yang sudah saya kasih nomornya itu, insya Allah beberapa bulan kemudian setelah ruqyah ada reaksi, mereka hamil dan seterusnya. Jika sihir bisa menceraikan suami istri, bagaimana hukumnya orang yang bercerai karena pengaruh sihir? Bukankah mereka objek menjadi berdosa karena bercerai tanpa alasan? Ya tentu saja ya, dia tidak, kalau memang dalam kondisi dia tidak sadar ya tersihir, maka itu tidak berdosa. Tapi subhanallah, Allah dengan kemahakuasaannya, tidak semua sihir itu spontan langsung membuat orang tidak sadar, tidak kok. Dia sadar, cuman ada reaksi, ada pengaruh gitu kan. Ada pengaruh yang sering memancing emosinya naik. Ada pengaruh bisikan untuk membuat dia selalu mencari-cari kesalahan pasangan gitu kan. Jadi itu ada. Dia bisa sebenarnya meredamnya. Sihir pun sekuat apapun dalam rumah tangga, tidak semua sihir bisa menceraikan suami istri. Banyak orang yang disihir tidak cerai, tapi dia terganggu gitu kan. Makanya harus ruqyah. Jadi tidak semuanya juga berhasil. Kami bermaksud mengadakan resepsi pernikahan anak kami. Bolehkah mengadakan pengajian atau yasinan sebelum hari H? Baiknya dihadiri bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau pengajian boleh. Kalau membaca ayat Al-Quran, ini yang masih diperselisihkan oleh para ulama gitu kan. Pengajian boleh, misalnya pengajian itu majelis ilmu untuk menjelaskan kepada calon mempelai, menjelaskan kepada keluarga-keluarga tentang bagaimana pernikahan dalam Islam, itu dibolehkan. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Tapi kalau membaca surah Yasin secara khusus, membaca ayat Al-Quran secara khusus, ini masih berbicara tentang masalah hukum ada dalilnya atau tidak gitu kan. Lebih aman untuk tidak dilakukan. Jadi kita sebagai seorang muslim, setiap kali ingin melakukan satu perbuatan, jangan lakukan kecuali sudah tanya Nabi SAW melakukan seperti apa. Kita punya sejarah kok, bagaimana Nabi SAW waktu menghadapi pernikahan sahabat gitu kan. Beliau sendiri pada saat menikah dengan istrinya dan para sahabat hadir, tidak pernah ada pembacaan ayat Al-Quran di rumah itu. Cuma datang Nabi SAW mengundang mereka pada saat Nabi menikah dengan Zainab, dan mereka hanya masih duduk ngobrol-ngobrol pada saat itu, dan Nabi malu menegur mereka. Turun ayat Al-Quran mengingatkan para sahabat, kalau kalian sudah datang ke acara pernikahan Nabi, maka selesai makan pulanglah, kata Allah. Itu perintah dalam Al-Quran gitu kan.
Karena Nabi malu menegur kalian, tapi Allah tidak malu mengingatkan kebaikan. Ya. Jadi itu perbuatan, itu yang kita lakukan. Contohnya Nabi SAW. Afwan, sebelumnya pertanyaan bukan cari gara-gara lagi Ustaz. Kembali menyinggung masalah poligami. Saya coba diskusi dengan beberapa akhwat. Kebanyakan dari mereka lebih memandang poligami itu tidak setuju hanya dengan perasaan mereka. Walaupun mereka mengakui dalam Islam itu dibolehkan dan tidak berani mengatakan itu tidak boleh karena itu terdapat dalam Al-Quran. Tapi mereka bilang bahwa syarat utama poligami harus adil. Maka jika sang istri tidak ridho, tidak merestui suami poligami, maka tidak boleh suaminya nekat poligami walaupun semua syarat sudah terpenuhi. Jadi seolah-olah boleh tidaknya poligami ada di tangan para istri. Jika tidak ada restu istri maka tidak sah dan tidak diperbolehkan karena istri melakukan tidak adil. Apakah benar demikian Ustaz? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Sama sekali bukan poligami di tangan istri, bukan juga di tangan suami. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begini, apa sih yang membuat manusia menolak sebuah hukum? Apa yang membuat seorang manusia menolak melakukan satu perbuatan perintah agama? Jawabannya satu, kejahilan. Karena kejahilan. Kejahilan akan mendatangkan ketidakamanan. Ini tuh. Kita akan tidak mau datang ke satu tempat karena kita masih jahil dengan tempat itu, sehingga muncul ketidakamanan. Ah, nanti di sana aman gak ya? Kan gitu. Jadi jawab dengan ilmu. Kalau seorang muslim, saya sudah bilang mau poligami, itu program, harus programin. Kita punya satu perusahaan mau buka cabang perusahaan lain, harus punya planning, program, bukanya nanti kapan, apa langkah-langkahnya, itu dilakukan dari sekarang. Target saya poligami 3 tahun, 2 tahun lagi, maka apa yang saya harus lakukan? 1, 2, 3, 4, 5, gulirkan tuh, gitu kan? Dengan bertahap, dengan cara-cara syar'i, dengan berdoa, insya Allah bisa, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu yang membuat tadi perempuan kenapa menolak? Karena masalah masih jahilnya dengan masalah poligami. Seakan-akan poligami cuma maslahat bagi laki-laki, gitu kan? Coba antum kumpulin artikel-artikel, semua manfaat-manfaatnya, dibaca antum sendiri, kayakan dulu informasi, baru kemudian jelaskan, baru kemudian ajak, baru kemudian lihatkan fakta-faktanya, bagaimana mereka bisa menerima. Gitu kan? Seperti itulah, berikan penjelasan dan itu dijadikan sebagai pembicaraan yang biasa sekali. Yang biasa sekali pada saat menyampaikan. Dan itu digulirkan. Selain daripada itu ikhlaskan niat. Insya Allah akan bisa. Gitu kan? Insya Allah akan bisa. Saya sampai hari ini, ya, kalau saya lagi bicara dengan istri saya, alhamdulillah, malah saya yang ditanya. Ada satu akhwat yang sempat hubungin dia, kemudian minta, bisa nggak Ustaz Khalid menikah dengan saya? Ini bahasa dari akhwat itu. Kemudian istri saya yang minta istri saya bicara sama saya sambil duduk. Ini ada berita begini-begini. Sampai saya bilang, udah, saya sekarang masih belum ada hajat, insya Allah nanti. Saya sekarang akan buat planning dulu, saya ingin cetak buku-buku saya, ingin supaya usaha ini jalan, saya akan melangkah ke sana. Karena dari awal sudah saya jelaskan, konsep hidup saya adalah poligami. Saya akan sempurnakan dengan izin Allah, gitu kan. Tapi dengan cara syar'i, tidak ada sembunyi. Nggak ada sesuatu yang transparan. Istrinya sudah tahu semua kalau saya tidak ada yang tersembunyi. Semua A, B, B semua jelas. Dari awal, dari mereka tidak tahu tidak ada main-main di belakang itu semua. Tapi subhanallah, karena dia tahu prinsip saya itu dan saya juga sudah punya planning ke situ, maka hampir setiap saat dia bicara sama saya, malah dia yang bicara, gitu kan? Malah dia yang bicara meminta, kesian ini sudah minta, tidak apa-apa melangkah aja, saya temanin ya, gitu. Bahasanya begitu. Tapi jangan cemburu ya, yang belum. Ini saya bahasakan, artinya ada begitu. Saya dihubungin oleh seorang akhwat kita, semoga Allah jaga, masih gadis ya. Dia tinggal di daerah Bekasi dan sempat memberitakan ke saya, Ustaz apa hukumnya kalau saya dilamar sama ikhwan nanti, saya berikan syarat kalau dia juga poligami nikah sama teman saya. Ada akhwat yang begitu. Mau kenal? Langsung senyum semua, nggak bisa. Nanti orang khusus yang saya kenalkan nanti. Tapi ada akhwat yang begitu, subhanallah, gitu kan? Jadi satu sisi ada akhwat yang begini, oh nggak bisa, harus adil, dia nolak. Satu sisi ada akhwat yang luar biasa. Bahkan dia sebelum nikah dia sudah minta untuk itu. Ada saya pernah ceritakan ini sebagai penutup akhwat di Makassar, saya kira ikhwah. SMS ke saya, Ustaz, apa hukumnya kalau seorang laki-laki menikahi 3 wanita sekaligus? Ini saya ceritakan karena di sini kan dikasih contoh akhwat banyak yang nolak, gitu kan? Saya ceritakan sisi lain, ternyata di alam kita ini ada orang yang menerima hukum Allah, bahkan mereka banyak komunitasnya, gitu kan? Di Saudi itu sampai yang mengadakan seminar poligami para akhwat-akhwat, ada sama saya cuplikannya tapi dalam bahasa Arab mereka ngomong, gitu kan? Nah di sini dia SMS saya, dia bilang, Ustaz apa hukumnya seorang laki-laki mengkhidbah 3 wanita sekaligus? Saya bilang hukumnya boleh secara syar'i, hukum.
Dia akad pertama, kemudian dia pindah akad kedua, akad ketiga, itu boleh saja. Terus selesai SMS, saya penasaran, saya tiba-tiba terlintas tanya, kenapa akhi bertanya begitu? Mungkin ada sesuatu hukum yang mau di follow up setelah itu. Dia bilang, saya salah satu akhwat Ustaz, dan saya sudah sepakat dengan 2 orang sahabat saya untuk menikah dengan 1 suami. Ini bahasa mereka, mau menerapkan poligami sebelum nikah. Ada orang yang seperti itu. Kalau iman sudah berbicara teman-teman sekalian, yang pengecut jadi berani, yang malas jadi rajin, yang miskin jadi kaya, yang lemah jadi kuat. Iman yang bisa mengubah itu semua. Kalau iman masih belum ada, itu susah untuk dibahasakan, gitu kan? Jadi ini semua bahasa-bahasa yang saya lihat karena belum masalah keimanan. Allahu a'lam. Jika jodoh Allah yang tentukan dan Allah membenci perceraian, kenapa cerai tidak diharamkan? Jadi kita harus faham bahwasanya Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, sunnatullah itu. Allah menciptakan iblis, syaitan, sunnatullah untuk menggoda manusia. Allah menciptakan juga manusia dan kita diberitahukan bagaimana menghadapi mereka, itu sunnatullah. Ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, sunnatullah. Ada jahat, ada kejahatan, ada kebenaran. Pada saat kebenaran itu, ya, tugasnya kan kebenaran membendung kebatilan, ya, ingkar mungkar, kan gitu. Kalau kebenaran tidak membendung kemungkaran, kemungkaran akan merajalela, kan? Ada zina menyebar di satu kampus, nggak ada kelompok yang pungkirin nih, lurusin, ya makin merajalela. Harus ada yang pungkiri, nggak boleh, ini haram. Allah dukung itu, orang-orang yang ingkar mungkar, gitu kan? Baik, di sini pertanyaannya, Allah menentukan jodoh, salah ya? Bukan Allah menentukan, Anda menentukan jodoh. Masuk dalam takdir ikhtiar. Saya pernah jelaskan kan takdir ada 2 macam, masih ingat ya? Takdir mutlak, tidak ada campur tangan kita di situ. Lahir dari rahim ibu siapa, paras wajah kita, bahasa yang kita gunakan, udara yang kita hirup, sebagian rezeki dan kematian, itu namanya takdir mutlak, gak ada campur tangan kita. Yang kedua takdir ikhtiar, takdir yang Allah tentukan di Lauhul Mahfuz sesuai dengan pilihan kita, tapi Allah catat sesuai dengan keluasan ilmu Allah. Allah sudah tahu sebelum ini orang diciptakan apa yang dilakukan selama dia hidup sampai dia mati, termasuk dalamnya jodoh. Sekarang saya punya pilihan fulana, 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 3 perempuan misalnya, 4 perempuan, 5 perempuan, ada pilihan. Siapa pada saat saya pilih A, siapa yang suruh? Allah yang suruh? Enggak, Anda yang pilih kok, kan gitu. Tapi dengan kita pilih A, Allah sudah tahu kita akan pilih si A itu. Sudah lama sebelum kita lahir Allah sudah tahu, dicatat sebagai takdir kita. Jadi kalau dikatakan jika jodoh Allah yang tentukan, itu keliru. Kita yang tentukan, tapi Allah dengan sunnatullah, kita pilih seorang pezina, seorang pembohong, akibatnya adalah dia akan sering bohong. Sunnatullah kan. Minuman ini nggak boleh racun, tetap kita minum, ya mati. Gitu. Udara tutup hidung kita nggak nafas, ya mati. Sunnatullah gitu kan. Nikah sama orang buruk hasilnya akan buruk. Allah sudah tuntun, jangan nikah sama orang buruk ya, nikah sama orang baik. Orang baik itu cirinya gini gini gini. Tadi sudah kita jelasin. Nikah dengan orang baik maka akan baik hasilnya. Pilihan dia sendiri, gitu kan? Di sini Allah SWT tidak haramkan perceraian. Kenapa tidak diharamkan? Karena perceraian adalah solusi dalam Islam. Sekarang ada orang menikah, la qaddarallah, menikah dengan seseorang. Awalnya kelihatan baik dan segala, ternyata setelah ketahuan dia seorang perampok, dia orang yang zalim, memukul, nggak sholat, menipu, pezina. Lalu terus solusinya apa? Cerai, kan gitu. Nggak mungkin seorang mukmin atau mukminah bertahan di naungan atau bersama dengan orang jahat, gitu kan? Kalau tidak ada cerai bagaimana? Seperti orang Katolik tuh. Tahu nggak kenapa orang Kristen Katolik sekarang susah sekali mereka nikah? Laki-lakinya itu nikah nanti umur 40 tahun, 45. Tahu kenapa? Mereka lebih senang untuk kumpul kebo, biar punya anak haram nggak apa-apa. Karena dalam agama Katolik kalau sudah nikah nggak boleh cerai, nggak boleh cerai. Makanya mereka kalau sudah nikah, kalaupun tidak saling cocok, ya sama-sama punya selingkuhan nggak apa-apa. Ketahuan, tahu ini punya pacar, punya selingkuhan, tapi tidak boleh cerai. Dalam Islam cerai solusi. Kalau ada masalah yang kita hadapi buntu, ya sudah, gitu kan? Maka cerai, nusyud, membangkang, diceraikan. Jadi memang Allah tidak haramkan karena dia sebagai solusi, tapi tidak boleh juga dianggap remeh sehingga menjadi bahan mainan.
Sebagaimana Nabi SAW mengatakan jangan main-main di 3 hal, di pernikahan, perceraian dan rujuk kembali setelah cerai. Bagaimana solusinya jika ada mertua yang masih saja ikut campur urusan rumah tangga anaknya dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Selain itu suka membanding-bandingkan menantu dengan cucu dan cucu-cucunya, serta suka menjelek-jelekkan menantu yang satu dengan yang lain pada saudara atau orang lain. Selama ini saya diam, apakah berdosa jika saya pernah menjelaskan alasan dengan nada agak tinggi pada mertua? Terima kasih sebelumnya. Tentu saja jangan dengan nada yang tinggi, tapi sampaikan baik-baik. Tanyakan, semua perkataan, semua perbuatan pasti punya landasan, punya penyebab, ya. Kenapa diucapkan? Kenapa mertua antum buat seperti itu? Pasti ada sesuatu. Mungkin dia nggak setuju waktu menikah, mungkin anak mantu yang lain sering memberikan hadiah antum tidak, atau apalah gitu kan. Penyebabnya dicari tahu. Kalau penyebab sudah diketahui, perbaiki dari penyebab itu. Kalau sudah diperbaikin dari penyebab, sumber penyakit itu yang diobatin. Kalau juga belum sembuh, maka batasi interaksi. Batasi interaksi. Jadi sebatas kalau emang betul-betul harus ketemu, ya ketemu salaman. Kalau dicaci maki, dihina, ya sudah diam saja. Lebih baik begitu. Dan tidak usah terlalu banyak berinteraksi. Insya Allah akan ada saatnya dia berhenti. Yang penting kita punya hak untuk meluruskan, tapi tidak usah dengan nada tinggi. Saya pernah dengar pendapat salah satu ustadz di televisi bahwa kalau sudah mandi junub tidak perlu berwuduk lagi untuk melakukan sholat. Apakah itu benar Ustadz? Mohon penjelasan. Ada pendapat ulama masalah ini. Ada pendapat ulama yang membolehkan seperti itu. Allahu a'lam, tapi ada juga yang mengatakan lebih baik dia wuduk. Dan yang memberikan juga syarat kalau mereka sudah mandi tidak perlu wuduk lagi, dengan syarat memang tidak ada hal-hal yang membatalkan wuduknya. Tidak ngeluarin lagi cairan atau angin ataupun kotoran dari 2 lubangnya, kemaluan dan duburnya. Kalau selama dia mandi, dia yakin itu, dia mandi maka bisa saja karena seluruh anggota tubuh sudah terkena dengan wuduknya. Tapi kalau dia khawatir, ragu, mungkin dia masih menggosok sabun di tempat-tempat yang bisa batalkan wuduk seperti kemaluan, maka ini sebagian dia wuduk. Allahu alam. Jadi pendapat kedua malah saya Allahu alam, ya, saya pribadi lebih cenderung untuk tetap berwuduk. Bagaimana hukumnya membatalkan janji menikah dengan seorang wanita non muslim secara sepihak? Apakah perlu memberikan penjelasan wanita tersebut? Khawatir wanita tersebut menggoda dan sang laki-laki tergoda. Sampaikan saja, kenapa harus tergoda? Sampaikan, maaf saya nggak bisa menikah dengan anda karena ini. Sudah selesai, SMS, WhatsApp, beritakan. Dia telepon nggak usah dijawab. Kenapa harus tergoda? Ini bukan ketemu, duduk, ngobrol berdua, 4 mata. Nah, ini yang haram, ini nggak boleh, gitu kan? Apakah ada kesempatan untuk memiliki imam atau suami yang baik bagi wanita yang memiliki masa lalu yang buruk, tapi wanita tersebut sudah melakukan taubat nasuha? Sangat terbuka. Karena taubat nasuha itu kata Nabi SAW, tajubbu ma qablaha. Jadi taubat nasuha itu membersihkan segala sesuatu yang lalu. Ya, itu akan dibersihkan tentunya. Yang dihitung oleh Allah SWT mulai dia taubat ke depannya. Allah SWT akan bukakan pintu untuk dia. Itu tidak ada masalah. Benarkah tidak diperbolehkan menikah di Masjidil Haram? Saya tidak pernah tahu itu. Setahu saya boleh saja. Kalau peraturan pemerintah Saudi mungkin, ya. Karena kalau dibuka pintu itu orang semua pada nikah di Masjidil Haram. Nah, orang anggap ini di Mekah, di Ka'bah dan seterusnya gitu kan. Tapi setahu saya nikah di masjid boleh. Nabi SAW kan berapa kali menikahkan sahabatnya di masjid, iya kan? Riwayat-riwayat banyak dengan masalah itu. Bagaimana apabila orang tua tidak merestui poligami sedangkan istri merestui? Mana yang harus didahulukan, perintah Allah atau larangan orang tua? Tentu saja perintah agama. Perintah agama, orang tua tidak ada urusannya. Allah yang perintahin maka tidak boleh dipatuhi, gitu kan? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya. Di sini dalam masalah pernikahan, tentu pernikahan dalam Islam khilaf di antara ulama tentang masalah sunnah dan wajibnya. Dan kadang-kadang dia sunnah, kadang-kadang dia wajib. Poligami bisa menjadi wajib tuh hukumnya dan bisa menjadi sunnah. Dia menjadi wajib pada saat seorang laki-laki mendapati misalnya istrinya sakit, tidak bisa lagi melayaninya, dan dia kalau tidak menikah lagi maka akan membuat dia terjerumus dalam perzinahan atau terganggu secara kejiwaan. Lalu kemudian dia mau poligami, orang tuanya larang. Ini nggak boleh, ini sudah wajib dia menikah, nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar dia mau melangkah menikah lagi dan dalam kondisi tidak ada masalah, orang tuanya belum setuju karena tidak faham, maka orang tuanya coba didoakan, dicari ridhonya. Tapi kalau dia nikah lagi itu nggak durhaka, karena dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita, dia sudah ditalak suaminya dan diberi nafkah lahir batin, baik lahir maupun batin, tapi belum bercerai secara negara, sehingga masih berstatus sebagai istri, dan wanita tersebut ingin segera menikah lagi dengan kekasih barunya dikarenakan takut berzina. Sedang menurut agama wanita boleh menikah setelah masa iddah 3 kali.
Pertanyaannya, masa iddah itu patokannya dari keluarnya surat cerai atau dari sejak ditalak? Bolehkah secara agama menikah lagi kalau surat cerai dari negara belum ada, tapi suami sudah mentalak dan sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin? Tentu saja kalau secara syar'i boleh saja, secara syar'i sudah dianggap sah perceraian tersebut. Ya, kalau dia sudah lewati 3 kali masa iddah sudah. Tetapi kalau menurut saya yang buat masalah nih, dia soalnya berhubungan gelap. Makanya dia buru-buru mau nikah dengan pacarnya tadi, gitu kan, kekasihnya. Itu harus diberhentikan, tidak boleh. Jangan buka pintu itu, gitu kan. Jangan karena sudah terbuka pintu syaitan, akhirnya baru dia bilang dia harus buru-buru menikah. Kalau saran saya jangan buru-buru, kan gitu. Harus menahan diri, tunggu sampai iddahnya benar-benar selesai, surat cerainya juga selesai, baru disilahkan dia menikah, tidak ada masalah. Gitu. Ustadz, istri saya mengandung usianya 4 bulan. Minggu lalu dia kesurupan. Sebisa saya membacakan ayat kursi 2 kali, membaca ayat kursi dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Alhamdulillah ba'da subuh sadar. Lalu hari berikutnya istri saya bermimpi, dalam mimpi tersebut ada sosok laki-laki yang memberikannya kain kafan. Tidak lama berselang istri saya terbangun lalu melihat sosok laki-laki tersebut memegang bayi yang sudah wafat. Apa maksud mimpi tersebut Ustaz? Bagaimana mengatasi kesurupan dengan sunnah? Tentu ini menandakan mimpi tadi, menandakan isyarat memang orang itu yang menyihirnya. Dan caranya adalah jangan berhenti meruqyah, jangan 1-2 kali. Ruqyah terus. Dan saya sarankan buku ini harus wajib dimiliki. Buku ini harus wajib dikantongin selalu. Apalagi Anda tadi mengatakan istrinya terganggu, ini penting sekali, harus selalu dibacain. Bacain ayat tersebut sampai Allah SWT memperlihatkan nanti akan binasa orang itu atau syaitan itu, gitu kan? Itu memang gangguan-gangguan syaitan yang sering mereka perlihatkan itu pocong, kain kafan, memang begitu dalam mimpi. Semua ganggu syaitan, tidak usah merasa terganggu, cukup dibacain terus insya Allah. Dan istri Anda juga ini usahakan membaca. Coba ungkap dari dia, apakah dia pernah belajar tenaga dalam, dia pernah ke orang-orang tadi dukun-dukun itu, atau dia pernah diberikan sesuatu yang dianggap oleh keluarganya disimpan supaya rumah tangganya langgeng, apa saja. Kalau ada ambil dari dia, bilang ungkapkan apa adanya, disampaikan, diberikan, kemudian dimusnahkan. Setelah itu insya Allah rutinkan ruqyah, terutama dia sendiri, si istri, suruh lakukan. Insya Allah dalam beberapa hari dengan izin Allah setelah berdoa, setelah ruqyah, nanti Allah akan lihatkan di dalam mimpi dengan izinnya kalau syaitan-syaitan dan dukun atau penyihir itu akan meninggal dunia, akan mati, diperlihatkan itu, gitu kan. Saya pernah meruqyah salah satu kerabat saya, kemudian akhirnya saya mimpi malamnya setelah meruqyah itu ada seorang penyihir. Saya tiba-tiba berada kayak di sebuah apartemen dan saya masuk, orang ini perempuan, ibu-ibu lagi bagi-bagiin ke pasiennya buhul-buhul itu, gitu kan. Dalam mimpi itu saya melihat dia kayak melotot atau lihat saya bacain ayat kursi, sampai saya lihat dalam mimpi itu dia terbakar hangus. Waktu saya bacain ayat itu, saya baru tahu ternyata semalam saya sempat membantu salah satu kerabat saya. Jadi memang dengan izin Allah mereka bisa terbunuh dengan cara itu, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dibacakan saja, itu permainan syaitan, tidak perlu khawatir. Dibacakan dan usahakan kalau istri antum ini punya buhul harus dimusnahkan. Minggu kemarin Anda bertanya, cuma Anda rasa belum mengena di intisari pertanyaan. Jadi saya jelaskan dari pokok pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orang yang mengatakan istilah sunnah Rasul yang populer di masyarakat di malam Jumat adalah penghapusan istilah? Ini kan sudah dijelasin. Yang dimaksud pertanyaan di sini bukan amalannya Ustaz, tapi kata secara etimologisnya, bahasa. Seolah-olah kata sunnah Rasul itu hanya diidentikan dengan hubungan suami istri. Padahal sunnah Rasul ini kan banyak, ada memanjangkan jenggot, tidak isbal. Apakah orang yang mengatakan istilah kata sunnah Rasul tersebut sebaiknya kata tersebut tidak digunakan? Sebenarnya hadis ini sudah saya katakan, saya pribadi nggak menemukan hadis itu. Saya nggak menemukan hadis itu masalah orang berhubungan biologis di malam Jumat, tapi yang ada hari Jumat. Kalau masalah memang orang mau menjalankan hubungan suami istri di hari Jumat dan malam Jumat itu sudah dianggap hari Jumat, maka boleh dia mengatakan oh ini karena sunnah Rasul, boleh, nggak ada masalah. Kalau masalah dikatakan identik sunnah Rasul dengan biologis, ya memang benar, karena itu kan memang sedang menjalankan sunnah Rasul. Tapi bukan berarti menutup perilaku-perilaku yang lain. Sholat sunnah juga benar, memelihara jenggot juga benar. Semua yang kita lakukan adalah sunnah Rasul. Sama halnya kalau orang bilang pelihara jenggot itu sunnah Rasul, benar. Sebagaimana dia katakan hubungan biologis dari Jumat sunnah Rasul, karena memang itu semua ada hadisnya kan. Berarti memang sunnah Rasul, tidak ada sesuatu yang salah di situ. Ustaz, saya bosan dan bingung. Begini Ustaz, saya tinggal di lingkungan keluarga yang belum sunnah. Andai bisa
pergi saya ingin pergi, namun punya tanggung jawab keluarga. Keluarga didakwahin, diajak sunnah nggak mau. Istri sudah berkerudung, suruh berjilbab yang syar'i nggak mau. Suruh baca Al-Quran, anggot-anggotan. Dibangunin sholat malam, malas. Mertua diajak sholat berjamaah, susah. Penghasilan saya masih belum halal, mau keluar diberatin, suruh jangan keluar. Mau makan apa ntar? Mau minggat, kasihan sama anak, mohon penjelasannya. Jadi lakukan hal-hal yang paling sederhana, yang paling mudah. Paling mudah, misal apa saja, tidak usah buru-buru, jangan semuanya langsung ditumpukin. Jadi misalnya fokus, mau istri pakai jilbab syar'i, itu dulu difokus, jangan dulu ke mertua. Itu sudah menjabar kemana-mana. Orang terdekat dulu, mulai dengan pasangan, nasihatin baik-baik, gitu kan. Kalau sama istri ini harus ahli rayu, gitu. Rayu dia supaya dia mau, gitu kan. Jangan kamu pakai jilbab, kalau enggak masuk neraka, susah, gitu kan. Rayu dia, insya Allah dengan, masa mesti saya ajarin cara merayu? Hah? Tapi jangan saya deh, saya nggak bisa kalau ada Pak Yoyo nih. Lain, levelnya saya belum sampai ke situ. Tapi harus bisa dirayu, bagaimana cara yang dirangkul. Perempuan nggak pakai perasaan, dirayu, insya Allah bisa. Kamu kalau pakai jilbab, waduh saya sampai tidak bisa kedipin mata. Insya Allah pakai jilbab langsung tuh di belakang sudah ada suaranya ketawa. Belum lihat saya itu. Ustaz, anak telah menikah, tapi pernikahan anak itu diawali dengan pacaran. Anak menyesal dan bertaubat. Apakah Allah tetap tidak akan memberkahi keluarga anak? Mohon doanya Ustaz. Semoga Allah memberkahi keluarga anak. Kalau taubat sudah berbeda. Kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat mengampuni salah-salah yang lalu. Kalau sudah berlalu ya sudah. Afallahu amma salaf. Semoga Allah maafkan yang sudah berlalu. Yang penting sekarang diperbaikin. Tapi jangan yang terjadi pada kita, dibiarin juga terjadi pada anak kita nanti. Banyak orang begitu. Dia ini hamil di luar nikah, terus dianggap sukses nikah dengan suaminya. Anaknya juga nggak apa-apa nanti hamil di luar nikah. Naudzubillah. Jangan kesalahan kita dibawa kepada anak-anak. Gitu. Jadi kalau sudah berlalu, insya Allah taubat sudah cukup mengampuni.